Oke, selamat berjumpa kembali dalam kuliah atau diskusi tentang sistem pengendalian manajemen. Di hari ini kita akan membicarakan tentang pusat pertanggungjawaban terkait dengan pusat laba ya teman-teman, pusat laba ya. Kita coba untuk diskusi tentang pusat laba di dalam suatu organisasi. Nah, hal yang paling harus kita ketahui, pusat laba merupakan pusat tanggung jawab ya, yang dimiliki hak untuk mengendalikan biaya dan menghasilkan pendapatan. Bagian manakah yang menjadi pusat laba ini ya? Tetapi tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang investasi ya. Jadi ini dia pusat laba ya, tentunya hanya tadi bagaimana mengendalikan ya biaya-biaya dengan menghasilkan pendapatan. Karena apa? Kalau bisa mengendalikan biaya tentunya ini akan memperbesar labanya ya. Kemudian pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai ya pada unit organisasi tertentu, tingkat labanya berapa gitu ya yang harus dicapai. Kemudian organisasi ya terkait dengan fungsinya ya, dia adalah merupakan bagian yang bergerak di fungsinya apa. Jadi fungsi produksi atau fungsi pemasaran dilakukan oleh unit organisasi yang terpisah ini ya. Ya ini pusat laba. Jadi dia catatan kita, pusat laba adalah mengendalikan biaya dan untuk menghasilkan pendapatan. Dan bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai ya. Ini pusat laba. Ketika suatu organisasi diubah menjadi organisasi yang setiap unit utama bertanggung jawab atas produksi maupun pemasaran, maka bisa saja perusahaan ini disebut dengan pusat istilah divisionalisasi ya. Yaitu yang terkait dengan pusat laba. Aturannya apa? Ya perusahaan membuat unit-unit bisnis tentunya ini ya. Kalau ini dibuat pusat laba, maka setiap unit bisnis harus menghasilkan ya laba berapa gitu ya. Inilah sebenarnya tanggung jawab di unit bisnis yang di bawah di dalam ini ditangani oleh manajer bagian atau manajer fungsi ya. Meskipun tingkat pelimpahannya wewenang tersebut berbeda dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lainnya ya. Ini tetapi wewenang yang lengkap untuk menghasilkan laba masing-masing unit ya. Ini jadi setiap unit ada kewenangan untuk ke situ. Ya. Kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab tentunya yang harus diperhatikan. Banyaknya manajemen mengambil keputusan ini ya. Ini harus diperhatikan. Kemudian keputusan semacam ini disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapatan. Jadi karena ini sudah orientasinya tadi ada laba, setiap unit akan berorientasi untuk menghasilkan laba. Maka dalam hal ini ya, ini akan ada banyak manajemen mengambil keputusan sendiri-sendiri ya. Untuk dapat mendelegasikan keputusan ya dengan aman ke tingkat manajer yang lebih rendah, maka dua kondisi yang harus diperhatikan ini teman-teman. Apa? Manajer harus memiliki akses ya ke informasi yang relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan itu ya. Jadi ketika manajer punya kewenangan mengambil keputusan dalam perdagangan yang aman ya, maka tingkat manajer ya ini harus tadi ya, ambil dua hal yang harus diperhatikan. Harus memiliki akses informasi yang relevan ya. Yang kedua harus ada semacam ini cara untuk mengukur efektif atau tidak ya untuk diambil keputusan. Ini harus dilakukan. Nah, manfaat pusat laba ya teman-teman. Apa sih manfaatnya pusat laba? Tentunya adalah untuk menentukan kualitas keputusan ya. Kualitas keputusan yang dapat meningkat ya. Karena apa? Keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusannya. Jadi dia kualitasnya akan lebih bagus keputusannya karena dia tahu manajer ini. Yang kedua teman-teman, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat. Ya, kecepatan ini cepat sekali karena dia akan di level manajer ya. Kecepatan dalam mengambil keputusan cepat karena tidak menunggu yang paling atas karena punya kewenangan. Kemudian manajer kantor pusat bebas dari mengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Jadi karena tidak ada semacam batasan-batasan dari pusat yang lebih tinggi, maka dia akan lebih leluasa. Karena manajer hanya tunduk pada sedikit batasan dari korporat atau perusahaan, maka dia lebih bebas untuk menggunakan imajinasi atau inisiatif. Kreatif lah.
Manajer akan lebih kreatif ini karena ada kebebasan ya. Tidak terlalu diikat ya harus melakukan begini. Ini lebih kreatif. Karena pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen ya. Sebenarnya kan bicara seperti ini, dia pusat laba ini ya merupakan unit atau bagian yang berdiri sendiri atau disebut otonomi itu. Berdiri sendiri. Tadi disebut unit bengkel, lalu dia akan menghasilkan apa Pak? Itu misalnya pertanyaan seperti itu. Dia kan hanya memberikan jasa pelayanan kepada satu yang membutuhkan, misalnya pabrikan ya, dia harus merawat mesin-mesin, mungkin AC, mungkin kendaraan. Lah hasilnya apa? Lah itu sudah ada perhitungannya. Ya toh. Ini manfaat pusat laba teman-teman. Kualitas keputusan akan dapat meningkat ya. Karena apa? Manajer pusat laba ini kan lebih tahu ya, lebih tahu. Sehingga apa? Dia akan tahu sebenarnya apa yang harus dibuat untuk diambil keputusan. Yang kedua adalah kecepatan dari pengambilan keputusan ya, secara operasional meningkat. Karena apa? Ini tidak tergantung dari pusat pertanggungjawaban di atasnya. Yang ketiga, manajemen kantor pusat ini bebas dalam mengambil keputusan. Sehingga apa? Lebih banyak berkonsentrasi pada hal yang lebih luas ya. Karena manajer hanya tunduk pada sedikit batasan atau corporate, maka ini lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan kreatif. Jadi manajer lebih kreatif ini ya dengan pusat laba ini. Karena apa? Memiliki hak otonomi yang luas ya. Sehingga apa? Misalnya yang kelima, pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen. Jadi ini lebih bisa menentukan ya. Tadi saya katakan bahwa lebih bisa menentukan apa? Misalnya unit bengkel. Unit bengkel itu sebenarnya hanya memberikan jasa. Tapi pendapatannya bagaimana? Labanya diukur bagaimana? Tentunya bisa ya ketika unit produksi menggunakan untuk unit bengkel ya, misalnya jasa bengkel akan dihitung ya biayanya berapa. Kalau itu di luar berapa, ketika ini ditangani bengkel sendiri biayanya berapa. Ini akan merupakan pendapatan unit bengkel sebenarnya ya. Kemudian pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak mengenai profit ya dari komponen-komponen setiap unitnya ya. Ini akan memberikan gambaran tadi unit bengkel saja yang tidak menghasilkan uang, tapi hitung-hitungannya sudah ada. Sehingga manajer puncak bisa ngambil keputusan, oh unit bengkel itu bisa menghasilkan pendapatan sekian loh ya, atau laba sekian loh ya. Itu bisa. Karena apa? Kalau tidak ada pun unit bengkel, mestinya unit manufaktur atau kendaraan tadi bisa akan servis di luar atau maintenance di luar ya. Ini biayanya jauh lebih besar ya. Inilah keuntungan perusahaan-perusahaan yang sudah besar mempunyai unit-unit usaha atau katakan yang disebut pusat laba ya. Kesulitan dengan pusat laba, tentunya ada kesulitan juga ya. Ketika kita itu di dalam organisasi sudah dibuntuk ini menjadi pusat-pusat laba, maka ada kesulitan juga sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang artinya ideal. Pengambilan keputusan terdesentralisasi ya. Sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Karena masing-masing punya kepentingan ya, setiap unit punya kepentingan. Ini pengendaliannya agak repot ini ya, agak ada kesulitan itu ya. Nah, kalau nggak hati-hati ini akan banyak sekali. Maka perselihan dapat meningkat ya toh. Karena masing-masing di dalam satu perusahaan ini masing-masing harus menghasilkan laba. Ini sering terjadi perselisihan argumen, misalnya harga transfer atau tadi misalnya biaya produksi, katakan unit produksi akan servis ke bengkel, biayanya berapa. Ini akan memunculkan perselisihan ya, masalah apa? Harga atau hitung-hitungan saja. Maka dengan apa? Ini segera artinya apa? Harus segera ada kesepakatan bersama-sama ya untuk mencapai titik bisnis yang lebih efektif. Yang ketiga adalah unit organisasi sebagai fungsi akan saling berkompetisi satu yang lain. Jadi masing-masing akan berkompetisi mencari apa? Ya tadi kalau karena menjadi pusat laba akan berkompetisi ya. Misalnya unit bengkel tadi saya bilang unit bengkel, dia akan melihat dari harga di luar berapa. Kemudian ditawarkan pada unit di dalam tadi, ya kalau di luar ini lebih mahal loh, kita di unit bengkel kita punya lebih sedikit biayanya mungkin. Begitu akan terjadi argumen-argumen yang semacam itu. Divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan pegawai. Jadi adanya ya divisi, adanya unit, adanya pusat ini tentu akan menambah pegawai ya. Tentu akan menambah pegawai. Jadi tidak mudah juga karena itu harus menambah pegawai, tapi harus perlu diperhitungkan. Terlalu banyak tekanan atas profit jangka pendek. Jadi kalau ini misalnya unit sebagai pusat laba akan ini
seolah-olah setiap unit atau bagian akan harus menghasilkan laba atau profit. Ini yang sifatnya jangka pendek dan akan mengorbankan laba jangka panjang, jelas karena hitung-hitungannya akan seperti itu. Kemudian tidak ada sistem yang memuaskan bagi dalam organisasi laba. Masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Jadi gini ya, kesulitan-kesulitan yang ada di pusat laba ini sebenarnya juga hal yang wajar ya. Nah ini kalau kita bicara tentang perusahaan memang dinamikanya banyak ya teman-teman, dinamikanya banyak. Oke, pusat laba lainnya misalnya ada fungsi ya, unit fungsi, unit pemasaran ini juga pusat laba, unit manufaktur, unit pendukung pelayanan tadi bengkel misalnya ya, ini bisa termasuk HRD ini unit istilahnya pendukung ya sini. Nah, untuk mengukur laba bagaimana? Ada dua cara ya, pengukuran kinerja manajemen yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer ya, hasil kerjanya seperti apa. Yang kedua ukuran kinerja ekonomi yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi ya. Ini akan diukur semacam itu. Ya. Yang terakhir yaitu jenis ukuran kinerja, oke ya. Jadi ukuran kinerja teman-teman kalau kita bicara laba tentunya akan beberapa ukuran kinerja. Misalnya kontribusi marginnya menunjukkan tentang ya, misalnya pendapatan dengan berbagai pengeluarannya itu seperti apa. Kemudian direct profit atau katakan laba langsung. Pengukuran ini mencerminkan kontribusi pusat laba dalam secara umum ya, general overhead dan laba perusahaannya. Kemudian laba dan kontrolnya. Pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu terkontrol dan tidak terkontrol. Ini beberapa ukuran kinerja ya, karena sudah tadi unit menjadi desentralisasi, bagaimana pengeluaran kantor pusat kan begitu ya, maka bisa dibedakan ada dua ya. Kemudian diukur dengan pendapatan sebelum pajak, misalnya pendapatan bersihnya berapa. Kemudian ada pertimbangan manajemennya bagaimana. Itulah beberapa trik dalam bagaimana kita mendiskusikan kalau perusahaan itu akan menerapkan atau melihat dari sisi-sisi pusat laba. Oke, untuk diskusi hari ini kita akhiri dan selalu salam semangat dan sehat untuk teman-teman semua. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.